Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Cara yang terbaik mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salawat semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik, contoh yang baik. Kita sama-sama memahami Nabi itu memiliki sifat-sifat yang baik. Yang kita kenal ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu memiliki sifat siddiq, jujur. Nabi itu memiliki sifat amanah, bisa dipercaya. Nabi itu memiliki sifat tabligh, menyampaikan, dan Nabi itu memiliki sifat fatanah, cerdas. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jamaah sekalian, Nabi itu mustahil memiliki sifat-sifat berlawanan dari 4 sifat itu. Tapi justru sifat berlawanan Nabi itu dimiliki oleh umatnya. Nabi itu mustahil kizib, bohong. Tapi umatnya ada yang senang berbohong. Pemimpinnya ada yang senang berbohong. Kerjanya berbohong melulu. Sampai saya berpikir, Pak, kok masih percaya ya sama pemimpin bohong dikasih tambang? Kerjanya bohong mulu, saya udah gak percaya, Pak. Karena rekam jejaknya berbohong. Lalu masih ada yang percaya begitu. Kenapa? Karena berdusta.
ngomongnya berdusta. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah sama yang ngomong nggak sesuai dengan perbuatan. Saya nggak percaya, Pak, kalau orang sudah berbohong. Tapi masih ada yang percaya gitu. Ada pepatah bahasa Indonesia, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya. Itulah makanya jamaah sekalian, sifat perlawanan yang dimiliki Nabi itu nggak pernah berbohong. Tapi umatnya ada yang selalu berbuat bohong. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, Nabi itu nggak pernah bersifat khianat, nggak pernah ingkar janji. Tapi ada pemimpin kerjanya ingkar janji. Ada pemimpin, ada masyarakat yang kerjanya ingkar janji. Nanti ekonomi meroket, ternyata nggak ada itu. Pertumbuhan ekonomi akan naik, nggak ada itu. Nah, ini kan khianat. Nah, kalau sudah berkhianat begitu, gak usah dipercaya lagi. Tapi herannya lagi-lagi masih ada yang percaya gitu, Pak. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, Nabi itu tidak punya sifat kitman, menyembunyikan. Tidak ada itu sifat di dalam diri Nabi. Tetapi ada umat yang katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan sifat menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hal-hal yang baik, menyembunyikan karena takut. Oh, takut nanti ustadz begini. Ada hadis Nabi mengatakan, afdolul jihad qaulil haq inda sultanin jair. Jihad yang paling baik itu ngomong kebenaran. Jadi jamaah sekalian, para nabi, para rasul itu kerjanya ngomong. Itulah makanya ada nabi dan rasul yang Allah berikan lisannya tajam, sampai yang mendengarkan itu gerah dengan omongan Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Musa alaihi salam, dia ngomong di depan Fir'aun marah. Apa yang disampaikan Nabi Musa? Kebenaran, kebaikan, supaya jangan zolim jadi pemimpin, supaya jangan jahat jadi pemimpin. Itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga ngomong kepada Raja Namrud, jangan nyembah berhala, jangan nyembah patung. Marah sampai dihancurkan Tuhan-Tuhan, patung-patung itu. Itulah yang namanya kita harus berani mengatakan kebenaran, jangan menyembunyikan. Itulah makanya di Quran, Pak, itu ada ayat-ayat yang keras, ada ayat-ayat Quran yang lunak. Kadang kita ini menyembunyikan ayat-ayat Quran yang keras. Jangan Ustadz, itu garis keras, nanti kita dianggap radikal, nanti kita dituduh teroris, nanti kita macam-macam. Padahal kita menyampaikan kebenaran. Ini dalil Qurannya, ini hadisnya, kita menyampaikan. Tidak boleh kita menyembunyikan. Itulah makanya ada kelompok Islam yang dakwahnya pakai ayat-ayat yang softly, yang lembut-lembut saja. Tidak mau menggunakan ayat-ayat Quran yang keras-keras. Boleh ada kalanya kita harus menggunakan ayat-ayat yang keras-keras, seperti ayat jihad. Di Quran itu kan ada ayat perang. Ada kalanya kita perlu memakai ayat-ayat yang softly, ayat-ayat yang lembut. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat, Nabi itu mustahil memiliki sifat baladah, bodoh, mustahil. Tapi banyak masyarakatnya, umatnya yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikirnya bodoh, berpikirnya hanya mengikuti hawa nafsu. Inilah jamaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita miliki. Nabi memiliki sifat jujur. Ada yang mengatakan, Ustadz, di zaman sekarang figur siapa yang jujur? Nah, kita tinggal cari siapa yang jujur. Adakah orang-orang yang tidak jujur? Kita pilih
sebagaimana sifat Nabi amanah. Bisa dipercaya Nabi itu. Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan, mengkomunikasikan. Tidak ada yang disembunyikan di dalam diri Nabi. Dan Nabi selalu cerdas, menggunakan nalar, menggunakan akal jangkauan berfikirnya, tentunya untuk kebaikan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, yang sering kita bersolawat. Di Quran ada kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kita bersolawat, kita mengikuti katanya sunnah-sunnah Nabi. Tapi sunnah yang penting yang dimiliki Nabi yang perlu kita amalkan, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, dan kita harus cerdas. Ini 4 sunnah Nabi untuk kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Karena apa? 4 sunnah Nabi ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kenapa ditinggalkan? Karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti kepentingan sesaat, karena mengikuti keinginan-keinginan kelompok, yang hingga akhirnya tidak lagi menggunakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti meninggal husnul khatimah, Pak. Kita kan pengen meninggalnya husnul khatimah. Jangan sampai kita meninggal lagi berbohong. Jangan sampai kita meninggal enggak jujur, enggak amanah. Jangan sampai kita meninggal menyembunyikan kebenaran. Jangan sampai kita meninggal kita jadi orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.